pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Wah, semoga kalian tetap sehat ya selama pandemi ini dan jangan sering-sering keluar. Nah, sebelum Ibu lanjut, kemarin Ibu sudah memberikan kalian materi di grup WhatsApp. Apakah dari kalian sudah ada yang mempelajarinya? Sudah, Ibu. Wah, ternyata anak-anak Ibu rajin-rajin sekali ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Bu. Ya, silahkan Anggun. Baik, teman-teman. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih ya Anggun. Ya, Ibu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu apa nih? Garuda Pancasila, Ibu. Oke, baik. Ya. Ibu tidak tayangkan videonya ya, kita langsung nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Wah, anak-anak Ibu pintar sekali ya bernyanyi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, Ibu akan kirimkan PPT buat kalian. Tunggu sebentar ya. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Nah, pada tema selamatkan makhluk hidup ini kita belajar tentang subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, dari kalian apakah ada yang suka berkebun? Suka sedikit, Bu. Nah, suka berkebun itu merupakan kebiasaan yang bagus karena kalian dapat menanam berbagai jenis tumbuhan. Nah, jika kalian pelihara dengan baik, maka hasilnya tentu akan baik juga. Misalnya kalian menanam sayuran, buah-buahan, nah hasilnya itu kalian bisa nikmati sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan tumbuhan adalah sahabat kita. Nah, dari kalian apakah sudah menganggap tumbuhan sebagai sahabat? Sudah, Ibu. Baik, bagus sekali ya. Nah, di sini Ibu punya satu gambar nih. Tentunya pasti kalian sudah sering lihat. Nah, sebelum kalian Ibu tayangkan gambarnya, ada baiknya Ibu akan
menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif maupun manfaatnya dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan satu buah gambar. Nah, anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Tahu, Bu. Gambar apa? Pohon Yuk. singkong. Tahu, Tanaman Ibu. singkong, Ibu. Nah, apa sih manfaat tanaman singkong bagi kehidupan kita sehari-hari? Ada nggak sih manfaatnya? Siapa yang bisa? Ada, Ibu. Ya, coba. Umbinya bisa dimakan, Ibu. Baik, apa lagi? Daunnya juga bisa dimakan. Oke, benar sekali ya. Nah, selanjutnya yaitu coba kalian perhatikan gambar yang ada ya. Yang pertama yaitu daur hidup padi. Yang kedua daur hidup mangga. Nah, yang ketiga ini ada sebuah gambar tentang kehidupan kita. Nah, nanti kalian juga bisa cari-cari lagi daur hidup yang lainnya. Nah, ini tugas buat kalian. Berdasarkan gambar yang kalian lihat di atas, nanti kalian buatkan pertanyaan mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan yang ada pada gambar 1 dan 2, yaitu daur hidup padi dan mangga. Kemudian kalian tulis pertanyaan tentang kegiatan apa sih yang dilakukan pada gambar 3 ini. Nanti kalian kirim di grup WhatsApp. Nanti kalian akan saling tukar-menukar pertanyaan yang kalian buat dengan teman ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu akan membahas sedikit tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Di buku kalian juga sudah ada bacaan tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Nah, di sini jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia. Nah, antara lain di Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Nah, nanti bacaan yang ada pada buku kalian nanti kalian tulis ide pokok dan informasi penting dari teks tersebut. Kemudian kalian mengisi diagram. Diagramnya ada seperti ini. Ya, nanti kalian juga kirim melalui grup WhatsApp. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, baik. Bisa, Ibu. Lanjut. Ibu lanjut ya. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan secara generatif. Nah, alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yaitu biasanya pada bunga ya. Kemudian bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, putik, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan lain sebagainya. Kemudian benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina.
Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Nah, tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga itu dinamakan bunga yang sempurna. Kemudian perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Nah, di sini ada macam-macam penyerbukan, yaitu yang pertama kleistogami, yang kedua anemogami, yang ketiga zoidiogami, yang keempat hidrogami, dan yang kelima antropogami. Nah, kalian bisa baca sendiri apa sih arti dari penyerbukan yang ibu sebutkan tadi. Kemudian di sini ibu punya gambar, yaitu ini gambar tentang perkembangbiakan zoidiogami. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nanti kalian bisa cari-cari lagi di internet ataupun di buku kalian. Dan ibu lanjut, fungsi dari tiap bagian bunga. Nah, ini adalah jenis bunga. Nah, kalian pasti sudah sering melihat bunga di sekitar kalian. Apa manfaatnya nanti lebih jelasnya kalian lagi cari-cari. Kemudian nanti kumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang fungsi dari tiap bunga yang kalian temukan ya. Kemudian nanti kita akan diskusi lagi di grup WhatsApp. Nah, sebelum itu nanti kalian bisa cari-cari bunga yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian bandingkan bunga tersebut. Kemudian kalian gambar bagian-bagian bunga yang ada pada setiap bunga tersebut. Kemudian nanti dalam kalian membuat gambar tersebut, kalian foto, lalu kalian kirim. Nanti kita sama-sama membandingkan ada sih persamaan atau perbedaan pada tanaman atau bunga yang kalian temui dengan bunga teman kalian. Kemudian kita nanti cari sama-sama manfaat apa sih dari perkembangbiakan generatif tersebut. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Ibu. Nah, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 4 jenis. Penyerbukan sendiri yaitu penyerbukan yang terjadi atau berasal dari bunga yang sama. Kemudian penyerbukan silang, serbuk sari berasal dari tumbuhan yang lain tapi sejenis. Kemudian penyerbukan tetangga, serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Kemudian ada penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Nah, contoh gambarnya seperti itu. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kalian simak ya dengan baik.
Nah, itu tadi salah satu video terkait dengan perkembangbiakan generatif. Nanti kalian bisa cari-cari lagi video-videonya di YouTube biar kalian tahu lebih jelasnya. Kemudian Ibu lanjut. Tentang persamaan dan perbedaan negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Nah, di ASEAN itu terdapat 10 negara. Negara apa saja? Nah, di sini kalian bisa lihat negara-negara yang ada di ASEAN. Itu Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Kemudian, nah, ini adalah jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga. Nah, Ibu di sini cuma memberikan 2 contoh, nanti kalian bisa lihat-lihat lagi bunga-bunga apa saja yang ada di ASEAN ya. Nah, seperti ini nih bunga kembang sepatu. Di Malaysia bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya atau dan merupakan bunga nasional. Kemudian yang kedua, dor camba atau Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Kemudian Ibu lanjut. Nah, ini adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Di sini juga Ibu cuma berikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam, Kampung Anyer, Kampung Ayer. Kampung Ayer itu merupakan desa terapung. Kemudian Malaysia ada patung Murungga. Nah, nanti kalian bisa baca-baca lagi terkait kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Kemudian ini ada suku bangsa di kawasan Asia Tenggara. Kalian bisa baca sendiri dari 10 negara tersebut, suku apa, dari negara mana, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada tugas terakhir dari Ibu, yaitu siswa nanti memilih 2 negara ASEAN yang kalian minati. Yang emang kalian minati, kemudian kalian tulis informasinya secara lengkap. Kemudian baik itu tentang bunganya, tentang kehidupan sosial budayanya, dan lain sebagainya. Nanti informasi tersebut apa saja yang kalian dapat, nanti kalian salin dulu di Microsoft Word, baru nanti kalian kirim filenya di grup WhatsApp. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Baik. Nah, sekian materi dari Ibu pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya, apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Ya, coba Anggun. Tadi kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan generatif tumbuhan dan kita belajar mengenai persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN. Ya, bagus sekali. Yuk, Ning, ada tambahan lagi? Sama juga Ibu, seperti itu. Oke, baik. Nah, Ibu lupa nanti Ibu melakukan refleksi atau evaluasi melalui Google Formulir. Nanti Ibu akan kirim linknya ya. Nanti kalian melakukan evaluasinya di Google Formulir. Ya.
Ya, Nah, Ibu. dari pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Ibu. Cukup, Tidak. Ibu. Oke, baik. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu minta maaf dan nanti kalian bisa cari-cari lagi materi lainnya, baik itu di internet maupun sumber-sumber yang lainnya. Nah, sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang giliran ya, Yukning yang mimpin doanya. Baik, Ibu. Nah, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Yukning. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa kalian cermati dengan baik dan semoga semuanya menyimak dengan baik. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Baik, terima kasih ya sudah melakukan pembelajaran dengan baik hari ini. Ya, Ibu. Ya,